karena menjadi hamba uang. 1 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jemaat terkasih, Danjen Pom Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamli mengatakan, oknum anggota TNI AD berinisial N 33 tahun dijanjikan upah 100 juta rupiah jika berhasil membawa dan menjual ganja sebanyak 52 kg. Anggota TNI berpangkat Kopda dari Kodam Iskandar Muda itu akan menerima uang itu dari seorang bandar. Menurut pengakuan imbalannya 100 juta kalau ini berhasil terkirim dan terjual semuanya, kata Irsyad di kantor BNNB Banten. Irsyad mengungkapkan untuk motif Kopda N nekat menjual ganja di Banten bukan karena terjerat utang, namun motifnya murni karena tergiur uang yang dijanjikan oleh bandar yang sampai saat ini masih dilakukan penyidikan oleh BNNB Banten. Dijelaskan Irsyad, oknum TNI tidak hanya mengawal untuk membawa ganja dari Aceh menuju Tangerang, namun Kopda N ikut menjual. Berdasarkan pengakuannya, Kopda N baru 1 kali membawa ganja dari Aceh ke Banten melalui jalur darat menggunakan mobil pribadi. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menangkap seorang oknum prajurit TNI AD berpangkat Kopda berinisial N 33 tahun di sebuah rumah kos Jalan Sopong Sakti nomor C5 Islamuk, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Kompas.com 9 Mei 2023. Jemaat terkasih, sangat disayangkan karena tergiur mendapatkan uang 100 juta rupiah, Kopda N rela mengkhianati jati dirinya sebagai aparat negara yang terhormat. Uang menjadikannya mata gelap, tidak lagi sadar tentang keberadaannya sebagai anggota TNI yang terhormat. Malangnya, dia tidak mendapatkan uang itu dan bahkan harus berurusan dengan hukum. Uang sering menjadikan mata gelap, tidak peduli dengan kebenaran, yang penting mendapatkan banyak uang. Memang kita membutuhkan uang sebagai sarana hidup, tetapi kita tidak boleh dikendalikan dan dikuasai oleh uang. Kita tidak boleh menjadi hamba uang, tetapi kita harus menjadi tuan atas segala hal duniawi, termasuk uang. Jika kita menganggap uang adalah segala-galanya, tujuan utama hidup, maka segala cara akan kita tempuh. Akhirnya kita akan menghalalkan segala cara dan menjadi serakah. Kita akan berhenti setelah dihentikan oleh hukum. Akhirnya yang kita bayangkan mengejar uang akan mendapatkan kebahagiaan, kenyataannya justru akan menjadikan kita sengsara. Jemaat terkasih, Rasul Paulus menyatakan bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah perilaku hidup manusia yang semakin jauh dari Tuhan, gemar melakukan kejahatan. Salah satunya adalah menjadi hamba uang, hidup yang dikendalikan dan diarahkan oleh uang. Hidup tidak lagi dijalani dengan damai sejahtera, tetapi hidup yang bernafsu mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa peduli dengan kebenaran dan kebaikan. Tidak salah kita berjuang mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, namun harus benar-benar kita sadari bahwa uang itu hanyalah sarana hidup, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah damai sejahtera, bukan sekadar kesenangan hidup. Menjadi hamba uang berarti hidup hanya untuk mencari uang. Tujuannya adalah mengumpulkan uang. Jika itu yang kita lakukan, kita bisa dibawa ke dalam pola hidup yang menghamba dunia. Padahal sebagai orang beriman, kita hanya menjadi hamba Allah. Tidak boleh menjadi hamba dunia, apalagi menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang akan menjadikan kita hidup menderita, jauh dari damai dan sejahtera. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami tidak menjadi hamba uang, tetapi menjadi hamba Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk selalu menghamba kepada Tuhan, bukan menghamba kepada dunia. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.